Selamat malam Balai Desa. Bukan. Ini saya baru pertama kalinya lihat Mbak Kartika Putri secara langsung. Wah, ternyata cantik banget loh ya. Ini rambutnya indah, wah, wajahnya begitu bercahaya. Kalau di dusun saya ini udah dikerubui laron loh Mbak. Bukan gimana ya, saya tuh jarang-jarang lihat yang cantik-cantik. Saya ini berasal dari sebuah dusun kecil bernama Deresan. Ada yang tahu? Gak ada ya, emang pelosok banget, maaf. Sampai-sampai kalau kalian tanya Google Map, itu Google Map-nya tanya Yahoo. Bingung, dia nggak paham. Apa sih? Dan beneran jauh ya teman-teman. Dari dusun saya sampai Balai Sarbini itu butuh 8 kali ganti kendaraan umum. 8 kali. Mungkin bisa 1 kali doang kalau naik ojek. Ojek mana yang mau nganterin sejauh itu? Mungkin ini kalau telepon ojek online. Halo ojek online? Iya Bapak, ada yang bisa dibantu? Saya mau pesan ojek dari Dusun Deresan ke Balai Sarbini Mbak. Kebetulan kita sekarang KFC Mas, lah ganti Mbak. Ganti. Ya udah saya pesan ayamnya 1 dikirim ke Balai Sarbini, saya nebeng ya Mbak ya. Kebetulan kita sekarang ojek online lagi, lah ganti lagi Mbak. Terus aja begitu. Dan di dusun saya ini emang jarang-jarang yang namanya kendaraan umum. Makanya orang-orang di sana itu paling nggak harus punya kendaraan pribadi ya. Minimal punya motor lah, biar gampang kemana-mana. 3 hari yang lalu, kunci sepeda motor saya hilang. Saya panik, saya cari kemana-mana. Nggak ketemu, saya sampai kerahkan tim SAR untuk mencari. Wah. Seluruh warga turut membantu. Wah. Kita perluas area pencarian ke seluruh dusun. Wah. Semuanya bawa kentongan sama obor ya. Wah. Sambil teriak-teriak, dong kunci. Wah, kunci saya nggak nyaut, ya iyalah. Tahu nggak ketemu sampai akhirnya saya dan tim memutuskan untuk melakukan pencarian di hari berikutnya ya. Ini udah kayak acara terngehe-ngehe ini. Keesokan harinya kita coba cari lagi, tapi kunci motor saya tetap nggak ketemu. Sampai akhirnya saya pasrah. Saya cuma duduk di depan motor saya. Saya tenangkan diri saya. Motor saya hidup sendiri. Ternyata kuncinya itu sabar ya. Dan masih banyak anak-anak di dusun saya, itu yang anak-anak kecil nih, yang pulang sekolah lepas baju, lepas celana langsung main gitu aja. Sempakan doang. Bukan gimana-gimana, kalau anak zaman dulu nggak ada masalah. Kenapa? Soalnya tuh di bagian belakang biasanya ada gambarnya ya. Masih lucu-lucu kalau zaman dulu. Gambarnya Winnie the Pooh, ya. Pororo. Apalagi kesukaan saya tuh Hello Kitty ya. Masih lucu-lucu, nggak kayak anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang gambarnya apa coba? Aliando. Tengku Rasya. Tengku Wisnu. Ada brewoknya lagi sini. Terus ada yang satu saya lihat nih, waduh. Saya perhatikan kok cuma garis doang ini. Mana garisnya ke samping lagi, ini apa ini? Dan jangan dikira karena saya dari dusun, semua orang-orang di sana tuh namanya Deson-Deson. Enggak semuanya Sukijan, Sumijan, Suciman. Enggak semuanya kayak gitu. Ada satu tetangga saya itu namanya Mas Komet. Beneran ada, namanya Mas Komet. Ini paling nggak enak tuh waktu kondangan. Yang lain datang salaman, Mas Komet datang dari langit nembus atap. Bubar nggak jadi kondangan. Dan setelah saya cari tahu, itu ternyata Mas Komet tuh nama panjangnya Komedi. Beneran, nama panjangnya Komedi dan nggak ada lucu-lucunya. Ini komedi macam apa? Dan Mas Komedi ini sebenarnya udah nggak lucu, orangnya tuh jayus, bahkan cenderung jahil. Orangnya tuh jahil banget. Pernah suatu hari dia iseng bakar rumah warga ya. Seru-seruan, ngisi waktu luang. Seru asik. Gara-gara itu dimarahin sama warga-warga di sana. Bukan apa-apa ya. Pemadam kebakaran tuh jauh banget dari dusun saya.
Apalagi dusun saya pelosok kan. Misalnya ada kebakaran terus kita telepon pemadam. Halo Pak, ini tolong ini di tempat saya ada kebakaran ini Pak. Tenang Bapak, tenang. Di mana kebakarannya Pak? Ini di dusun saya, di dusun Deresan ini Pak. Kebetulan kita sekarang KFC Mas. Lah ganti lagi. Terima kasih Noseden. Sadana. Iya Cak Lono. Menurut aku untuk ukuran orang desa kamu cukup desa ya. Dan itu berarti sangat mewakili. Mungkin ini bangga sekali sekarang Mas Komedi kalau nonton kamu ya. Ternyata di desanya ada yang lucu juga gitu. Walaupun dia berusaha melucu dengan membakar rumah warga. Hanya untuk iseng gitu ya. Kamu tuh ngeselin lama-lama. Buat aku ini menarik. Menarik kamu sangat sederhana dalam menyampaikan materi-materimu. Materinya juga sederhana. Bahkan terlalu sederhana menurut aku. Layak kamu memang menurut aku untuk mewakili desamu. Ya. Terima kasih Cak Lono. Hati-hati dengan bahasa aja gitu. Karena kan ini kan kita tayang di TV nasional. Jadi takutnya nggak tayang malah sayang gitu. Karena orang pasti pengen nonton penampilan kamu full gitu. Itu aja sih. Ica kali. Kasih Mbak Kartika. Pertama, di atas panggung kita kan harus mengatur theater of mind. Penontonnya orang, kepalanya harus sama lu. Supaya imajinasinya nyampe, supaya joknya kena. Contohnya, tadi lu nyebut nama desa, gue gak denger desanya apa. Karena setiap kali lu nyebut nama desanya cepet banget. Kalau lu mah hafal, lu tahu apa yang lu ngomongin. Di sini kan gak ada yang tahu. Gue juga gak tahu tuh di desa di mana. Aku juga gak tahu loh. Oh gitu? Iya Cah, iya. Ntar dikira tahu. Ya, emosi banget. Ngaruhnya di mana? Ngaruhnya adalah ketika lu bilang sebuah desa yang kita nggak kenal, lu bilang juga desanya nggak terkenal, nggak dikasih tahu desanya daerahnya di mana, lu bilang 8 kali naik angkot, orang mulai mikir kan, di mana emang posisinya 8 kali naik angkot gitu. Akhirnya orang mikir ke sana, nggak ketemu sama ujung joknya. Terus udah gitu, terus gue setuju artikulasinya nggak jelas, titik dan komanya mesti hati-hati. Orang-orang mesti diajak satu pikiran dulu, baru bisa lempar joknya, baru joknya bisa bekerja. Sukses terus, Sadana. Terima kasih Mas Wandi. Buat teman-teman yang belum subscribe YouTube-nya Kompas TV, YouTube-nya Sedap Kompas TV, bisa subscribe di sini yang pakai komputer nih ya. Kemudian kalau pun bisa di sini.